Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manahan Erna Sution dari jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram flow dari materi pengantar sistem informasi selama 1 semester ini. Ini merupakan tugas untuk membuat video broadcasting penjelasan dari diagram flow yang dibuat oleh Pak Polaris Nasution. Ini adalah diagram flow yang saya buat. Nah, diagram flow ini akan saya jelaskan. Nah, diagram flow ini berisi tentang semua materi pengantar sistem informasi selama 1 semester ini. Jadi pertama sekali, di pertemuan pertama itu yang dibahas adalah tentang definisi dari sistem informasi oleh Bu Ersti Lili Kasari. Sistem informasi terdiri dari 2 kata, sistem dan informasi. Sistem artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itulah sistem. Jadi dia adalah unit-unit yang tidak sama, akan tetapi memiliki tujuan yang satu. Seperti itu. Kemudian informasi adalah data yang harus ataupun yang akan disebarluaskan ataupun yang akan diberitahukan ke orang yang berhak menerima informasi tersebut. Sistem informasi ini memiliki beberapa elemen yang sangat penting, seperti tujuannya jelas ya. Satu, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada penerima informasi. Kemudian masukannya atau inputnya adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak atau fisik ya, dan juga yang tidak berwujud. Contohnya informasi permintaan jasa pelanggan, itu kan nggak ada wujudnya, abstrak, cuman ada seperti itu. Kemudian proses merupakan bagian yang merupakan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna untuk nilainya berupa informasi dan produk. Kemudian keluarannya atau outputnya adalah hasil dari pemrosesan sistem informasi tersebut. Keluarnya bisa berupa saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Kemudian sistem informasi ini sangat berkembang hingga saat ini. Dari dulu sampai hari ini sangat berkembang, sejalan dengan berkembangnya teknologi. Jadi dengan perkembangan teknologi, sistem informasi juga berkembang. Yang berkembang itu sebenarnya lebih ke media dan alat-alatnya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan materi yang kedua itu tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata atau mengolah huruf, seperti itu. Software ini adalah hal yang sangat dasar untuk informasi. Kenapa? Karena dalam informasi diberitakan bukan hanya dengan suara dan video, tapi juga dengan tulisan. Untuk dasar-dasar menulis, dasar-dasar pengetikan itu ada pada Microsoft Word. Nah, kebanyakan untuk menginput ataupun pokoknya menginput data, menginput huruf, angka seperti itu bisa dimasukkan ke Microsoft Word, sehingga Microsoft Word ini begitu urgen seperti itu. Kemudian di Microsoft Word banyak sekali dipelajari, misal membuat format laporan seperti itu, mungkin dari judul, membuat
tabulasi, membuat daftar isi otomatis, membuat apalagi cover dari suatu laporan atau buku. Selanjutnya pertemuan ketiga itu adalah tentang desain web. Jadi desain web ini adalah suatu cara proses untuk membuat web yang diajarkan oleh Bapak Ronald Taurog. Pembuatan web ini kita mulai dari yang sangat dasar. Jadi, kita menggunakan bahasa PHP. Pembuatan web ini diawali dengan Notepad++. Nah, kenapa Notepad++ bukan Notepad? Notepad++ lebih bagus ya, lebih lengkap fiturnya untuk penulisan bahasa PHP. Kemudian lebih mudah juga dibanding Notepad. Pengelompokannya juga lebih bagus, lebih rapi, seperti itu. Kemudian Notepad++ itu kan sangat dasar sekali, sehingga membuat kita lama seperti dalam pengetikannya, karena kita harus semuanya manual, harus mengetik seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah Dreamweaver. Ini merupakan aplikasi punyanya Adobe. Adobe punya Dreamweaver. Ini sebuah software untuk mendesain suatu web dengan lebih cepat dan lebih mudah dibanding Notepad++. Ini lebih mudah karena memiliki tampilan HTML-nya ada, desainnya ada, seperti itu, sehingga lebih cepat untuk mendesain suatu website. Kemudian kita juga belajar tentang Photoshop, Adobe Photoshop. Nah, di Photoshop ini digunakan untuk mendesain ya, ataupun mengedit gambar-gambar yang akan ditampilkan di web, sehingga tampak lebih menarik dan lebih bagus. Kemudian kita juga belajar tentang Adobe Flash Player. Adobe Flash ini digunakan untuk membuat suatu animasi atau flash di website, karena website juga bisa menjalankan flash seperti itu. Jadi kita belajar Adobe Flash juga. Kemudian yang kelima, kita menggunakan SEM. Kenapa SEM? Karena di awal-awal kita harus lihat website kita dulu di localhost di komputer kita sendiri. Sebelum kita terbitkan di internet, kita lihat dulu seperti apa website kita. Nah, kira-kira seperti itu materi dari desain web. Selanjutnya masuk ke internet dan aplikasi oleh Pak Polaris Nasution. Nah, kita tahu sendiri kalau zaman sekarang, maaf, kita ketahui kalau internet itu adalah sebuah jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan suatu sistem standar global transmission control atau IP, Internet Protocol, yang digunakan sebagai protokol pertukaran data dalam melayani miliaran pengguna yang terdapat di seluruh dunia ya. Internet itu kependekan dari Interconnect Network. Juga diartikan sebagai jaringan komunikasi global yang terbuka. Internet sangat banyak sekali fungsinya. Kalau dilihat secara sederhana, sebagai media komunikasi ya, sebagai tempat untuk mengakses informasi sumber daya, data, dan sebagainya. Kemudian manfaat internet sangat banyak. Manfaatnya itu seperti komunikasi cepat. Nah, mungkin seperti sekarang bisa pakai BBM ya, WhatsApp, atau chatting lewat Yahoo, Facebook, seperti itu. Kemudian internet sebagai wahana liburan.
Kalau ini mungkin ketika waktu kosong kita bisa menggunakan internet, kita bisa melihat Facebook, Twitter, bisa reuni di sana, bisa bermain game juga internet. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan sudah sangat jelas sekali ya, dengan membaca berita, informasi, karena di internet itu mengandung banyak sekali ilmu. Kemudian mudah belanja, mudahkan belanja. Kemudian internet dalam bisnis, kemudian mencari lowongan kerja, seperti itu. Jadi untuk lebih apanya saya jelaskan saja. Yang pertama, jika dilihat di layar, ini adalah browser. Browser ini adalah suatu mesin, suatu aplikasi ya, aplikasi atau software untuk mengakses data-data di internet. Nah, browser ini browse pencari, search gitu. Nah, kemudian yang pertama kita masuk ke e-government. Nah, internet sekarang ini membuat segalanya, semuanya hampir bisa dibuat menjadi berbasis internet, seperti e-government, artinya pemerintahan internet atau pemerintahan elektronik. Nah, pemerintahan elektronik ini kita bisa melihat seperti MPR, DPR dari internet. Jadi kita bisa melihat program kerja MPR, DPR, melihat profilnya DPR, MPR dari e-government, dan kita bisa melihat semua yang sudah dikerjakan, begitu juga yang belum. Jadi pemerintahan sekarang itu sudah sangat dekat melalui internet. Kemudian seperti yang tadi, manfaat yang tadi itu belanja. Nah, di sini Lazada salah satu contohnya. Lazada ini adalah salah satu online shopping, tempat belanja online yang bisa diakses dari internet dan aplikasi. Jadi aplikasi juga ada, aplikasi Lazada. Kemudian ada radio broadcast. Jadi radio tidak menggunakan radio seperti umumnya menggunakan frekuensi, tapi dia menggunakan jaringan internet untuk mengakses radionya. Jadi dia online-nya berbasis jaringan internet, bukan jaringan radio lagi. Kemudian IRC. Nah, IRC ini adalah chatting. Chatting di jaringan komputer. Misalnya lewat Facebook, lewat Yahoo, lewat Twitter, seperti itu. Kemudian ada void juga. Nah, void ini lebih ke bertelepon lewat internet. Jadi kita bisa saling nelpon, tapi tidak menggunakan jaringan telepon, dia menggunakan jaringan internet. Misal kita bisa berteleponan lewat WhatsApp, aplikasi ya, tapi itu dasarnya internet juga. Nah, WhatsApp kalau yang berbasis internet, browser seperti itu, bisa menggunakan Google Hangout. Google Hangout juga bisa. Mungkin banyak sekali aplikasi dan website yang memuat tentang void ini. Saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila atas segala kekurangan saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.